Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'an adim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakim alim wa ala alihi wa ashabil mujawwidin lil kitabil mubin. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kali ini saya memulai memberikan materi dari ilmu tajwid yang telah saya dapatkan dan saya rangkum dari para masyayikh, terutama guru-guru ahli tajwid yang membidangi di dalam tajwid, yang referensinya juga telah dirangkum dari beberapa kitab. Ada yang dari kitab Tuhfatul Atfal, ada yang dari kitab Hidayatul Mustafid, dan juga dari kitab Al-Jazariyah. Dan barangkali ada kekurangan, kehilapan, kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Pertama, saya merangkum dari makalah ataupun dari pelajaran-pelajaran yang diberikan dari guru saya dari Pondok Pesantren Bustanul Qiroah Tasikmalaya, dan juga referensi dari pada beberapa kitab. Di sini pertama saya bagi menjadi 11 bab ya. Jadi 11 bab. Bab pertama adalah muqaddimah. Dalam bab muqaddimah ini nanti akan ada 3 session, yakni bagaimana hakikat ilmu tajwid, kemudian fadilah mengaji ilmu tajwid, dan hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid. Kemudian nanti di dalam bab kedua nanti ada hukum cara membaca ta'awud, bismillah, dan surat. Ada yang qat'ul jam'i, ada yang waslul jam'i, ada yang waslul ta'awud bil basmalah, dan seterusnya. Kemudian di dalam bab ketiga nanti saya akan mengemukakan tentang masalah hukum nun sukun dan tanwin, dan nanti ada beberapa bagian daripada bab hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian nanti di dalam bab yang keempat, nanti akan membahas tentang masalah mim yang bertasdid ya, ataupun gunnah. Kemudian di dalam bab yang kelima nanti ada hukum mim sukun. Kemudian di dalam bab yang keenam akan ada penjelasan mengenai hukum al ya, hukum alif lam ataupun lam ta'rif ya. Kemudian yang di bab ke-7 nanti ada bagaimana hukum lam fi'il. Kemudian di bab yang ke-8 ada hukum idgham dan beberapa bagiannya. Kemudian nanti di bab yang ke-9 ya, hukum mad dan beberapa bagiannya ya, Kemudian nanti di bab 10 akan fokus menerangkan tentang makharijul huruf, dan di bab yang ke-11 akan menerangkan tentang sifatul huruf. Mustami'at rahimakumullah. Marilah kita mencoba yang pertama. Bab pertama adalah saya sebagai muqaddimah, di mana bab muqaddimah ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang masalah hakikat ilmu tajwid. Bahwasanya ilmu tajwid itu
dibagi menjadi dua bagian. Ada tajwid menurut lugawiyah ataupun menurut lugat, ya menurut bahasa, menurut etimologi. Yang kedua ada tajwid menurut istilah ataupun menurut secara terminologi. Tajwid menurut bahasa ataupun secara lugawiyah adalah al-ityan bil jaid ataupun at-tahsin. Artinya setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu secara bahasa, apapun yang mendatangkan kebaikan itu merupakan bahasa tajwid, ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini tajwid menurut istilah, tajwid menurut ilmu qiraah. Kalau dulu saya itu mendapatkan dari guru saya, definisinya adalah tilawatul Quran bi'atai kulli harfin haqqahu min makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalik. Yakni membaca Al-Quran dengan memberikan hak-haknya setiap huruf, baik dari makhrajnya huruf, sifatnya huruf, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kitab Hidayat Mustafid, hakikat ilmu tajwid secara istilah yakni ilmun yu'rafu bihi yaitu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik katarqiti wa tafkhimi wa nahwihima, yaitu ilmu yang untuk mengetahui hak-haknya huruf dari beberapa sifat, mad, dan cara membaca taqiq ataupun tipis, dan tafhim ataupun cara membaca tebal. Kemudian selanjutnya bagian dari masih dalam muqaddimah ini, yang kedua tentang masalah thariqah, ya. Thariqah ataupun perjalanannya ilmu tajwid. Thariqahnya ilmu tajwid adalah al-akhdu min afwahil masyayil arifina bituruki adil qiraati ba'da ma'rifati ma yahtaju ilaihi al-qari'u min makharijil huruf bisifatiha wal waqfu wal ibtida wal rasmi. Nah, jadi thariqahnya ilmu tajwid itu mengambil ataupun mendapatkan, mengaji langsung dari afwahil masyayikh, dari lisan-lisannya para guru al-arifina bituruki adil qiraat. Jadi yang betul-betul arif, yang betul-betul mengetahui tentang perjalanannya membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Ba'da marifati ma yahtaju ilaihi al-qari'u min makharijil hurufi bisyifati wal waqf wal ibtida' war rasmi. Setelah mengetahui sesuatu yang dibutuhkan oleh qari dari makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan waqaf dan ibtida, ya. Kemudian dan rosam, ya. Rosam itu adalah di sini lebih cenderung kepada rosam Utsmaniyah. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Hukumnya fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu idza fa'alal ba'du saqatal kharaj wanil baqin. Apabila ada salah sebagian daripada masyarakat mengaji tentang ilmu tajwid, maka sebahagian masyarakat yang lain itu gugur kewajiban dosa di dalam mengaji ilmu tajwid itu. Nah, akan tetapi di dalam hukum membaca Al-Quran ini lain lagi. Kalau hukum di dalam membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ain. Wajib ain itu artinya diwajibkan kepada seluruh muslimin muslimat per kepala, ya.
semua orang muslimin, muslimat, muminin, muminat, orang yang mukallaf, balighin, aqilin itu wajib di dalam membaca Al-Quran itu memakai ilmu tajwid. Ya. Sebab apa? Di dalam kitab Al-Jazariyah, Syekh Muhammad bin Muhammad berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lajimun man lam yujawidi Qur'ana asimin. Bahwasanya mengaji Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang mengaji ilmu Quran, membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid, maka hukumnya dosa. Nah, ini di sini. Maka oleh karena itu mengaji Al-Quran wajib semuanya tanpa terkecuali wajib memakai ilmu tajwid. Kalau begitu, bagi orang yang akan membaca Al-Quran diwajibkan untuk mengaji ilmu tajwid ataupun mengetahui tentang ilmu tajwid. Ini di sini. Bahkan yang tadinya mengaji ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, maka untuk setiap perkepala yang akan mengaji Al-Quran hukumnya wajib ain untuk mengaji ilmu tajwid. Maka di sini insya Allah saya sampaikan dari mulai awal nanti sampai akhir, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, dan memberikan inayahnya, kekuatan, kesehatan kepada saya. Insya Allah saya mulai mengupas ataupun mengingat-ingat kembali apa yang telah pernah saya pelajari dari guru, dengan saya mutolaah apa yang telah saya dapatkan. Seperti itu. Mustamiat yang saya cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam membaca Al-Quran itu kita diwajibkan untuk membaca dengan tartil, ya. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujammil ayat 4 Allah mengatakan waratilul Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, dengan sebaik-baiknya bacaan. Lah, definisi tartil adalah yang pertama, at-tartilu huwa tabyinul hurufi wa faslu kulli kalimatin an ukhtiha wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi wal waqfu fi mahalihi. Yang artinya tartil adalah penjelasan huruf dan pemisah ataupun pembeda setiap kalimat dari satu dengan yang lainnya, dan juga mengeluarkan hak-haknya huruf, setiap huruf dari tempat keluarnya huruf, dari makhraj-makhrajnya, dan juga dari tempat wakof, dari tempat wakofnya, dan juga tempat cara memulainya. Itu yang namanya tartil. Artinya kita harus mengetahui dan harus bisa membedakan antara satu kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, ataupun kalimat yang sedang kita baca dengan kalimat depannya. Itu kita harus tahu. Dari kalimat seumpamanya ada kalimat contoh seperti mim ba'di. Dari kalimat yang satu adalah min ke kalimat yang kedua adalah ba'di. Ini bagaimana cara membacanya? Kalau secara letter harfiah itu kan min ba'di. Mim nun sukun kasroh min, ba'ain fatah ba', dal kasroh ti, min ba'di. Akan tetapi secara hukum ilmu tajwid, maka itu hukumnya harus iklab, ya. Iklab itu apa? Iklab itu menukarkan bunyinya nun sukun pada mim, ya. Itu namanya iklab. Jadi yang tadinya dibaca min ba'di menjadi mim ba'di. Jadi qalbun nunin sakinin miman ma baqwal gunnah. Itu definisi iklab, ya.
Jadi menukarkan nun sukun kepada mim disertai dengan gunnah. Itu iklab. Jadi asalnya min ba'di menjadi mim ba'di. Nah, itu namanya iklab. Ya, seperti itu ya. Kalau menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang namanya tartil itu, at-tartilu huwa ri'ayatu jami'il makhariji wa hifdil wuquf. Yang namanya tartil itu adalah memelihara, menjaga semua bacaan-bacaan Al-Quran dari seluruh makharijil huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, wa hifdil wuquf, dan juga memelihara, menjaga wakof-wakofnya, tempat berhenti dan memulainya. Itu di situ kita bisa tahu, bisa mengetahui. Maka oleh karena itu marilah kita kaji ulang ya ilmu tajwid itu, kita coba untuk memutolaah kembali, untuk mengingat-ingat kembali agar kita bisa memahami dan bisa mengejawantahkan di dalam membaca Al-Quran dengan baik. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Demikian untuk sesi yang pertama adalah bab muqaddimah. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah nanti untuk kedepannya itu maka akan lebih spesifik, dan kita bisa mempelajari hal-hal yang sangat urgen sekali ya, yang setiap hari ataupun setiap kita membaca Al-Quran sering kita menemukan tentang hukum-hukum membaca Al-Quran itu, tentang makharijul huruf, sifatil huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, ahkamul mad dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ke depan akan ditemukan tentang ilmu-ilmu cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik. Demikian, segala kekurangan dan kehilapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.